Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kita mencaci maki saudara kita sama seperti mencaci maki diri kita sendiri. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ketika kita ngomongin orang lain macam-macam, sama seperti mempersiapkan amal ibadah kita berikan untuk si fulan. Kan rugi begitu. Jadi artinya orang yang kegegoknya rugo kedua rugo. Orang yang berbuat maksiat yang rugi dia sendiri. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Walaupun dia menzalimi orang lain, maknanya sama seperti menzalimi diri sendiri. Yahudi ketika dia mengeluarkan saudaranya, dia membunuh saudaranya sama seperti membunuh diri dia sendiri. Dia mengusir Nabi Zakaria, mengusir Nabi Yahya, membunuh Nabi Zakaria dan Yahya sama seperti membunuh diri mereka sendiri. Makanya seorang ayah kalau dia itu mengata-ngatain anaknya macam-macam sama seperti ada draw. Ketika seorang ayah ngomong ke anaknya, anak tidak bisa diatur, ya nembak. Maknanya apa? Dia sama untuk memarahi diri dia sendiri. Itu anak kandungnya, anak kandungnya. Kalau dia katakan kamu tidak bisa diatur kamu, maknanya apa? Kita dari kecil dia tidak bisa kita atur dia. Jadi artinya apa? Sama lagi kita kegedornya, sama lagi kita kegedor. Anak kamu bodoh kamu, sama lagi kita mengatakan diri kita bodoh. Kenapa? Itu anak kandung kita. Kita besarkan dia. Apalagi seorang ibu itu dari rahim dia anak itu, dari rahim dia anak itu. Maka kalau kita ngatain macam-macam ke anak kita, sama kita ngomong kepada diri kita sendiri. Artinya kita tidak berhasil untuk mendidik dia. Maka macam-macam. Ya, nah. Ketika anak itu lalai dengan HP ya, kita bilang selalu lalai dengan HP. Maknanya kita nggak berhasil memisahkan dia dan HP-nya. Kalau dia pintar, dia akan menjawab begini: Bapak, ayah lebih lalai lagi dengan HP. Tengah malam dia buka HP. Lo dengar dengan malam, dong HP dengan malam. Ya, nah. Jadi maknanya kita nak sanggup mendidik dia. Kalau kita itu tak temenak aja, sama lagi tak temenak tau ya. Sama lagi tak temenak tau. Kita belum salat, tak temenak ni lom. Hana semayang lom, bibi ani haji. Kita belum salat juga. Makanya anak bisa ngomong, ayah juga belum salat. Batu tak lagu ada berapa anu apa. Dijawab oleh anak, nyam cara ni. Dong wat teu pun lebih batu dari lu. Nek pekah lebih batu. Nelawan nek nelawan ya. Mau ngomong apa kita? Jadi artinya apa? Ini anak kita, ini kalau kita marahin sama seperti marahin diri kita sendiri. Inilah tafsiran yang kedua. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kamu jangan mengeluarkan Bani Israel, kamu temenak Bani Israel, temenak Nabi Zakaria, sama lagi temenak draw. Sama lagi temenak. Jangan lakukan hal ini. Kamu sudah berjanji denganku, kata Allah. Ya sudah. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Ya, coba dibaca. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Ya, apa maksud berikrar bersaksi? Ini sama seperti kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Kita berikrar dan bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya apa? Konsekuensinya semua kita terima. Allah memerintahkan ini saya dengar ya Allah. Allah larang ini saya dengar. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, kita juga mengakui kalau rezeki berasal dari Allah. Maka kalau ada orang diberikan rezeki hanatinya urung kredit, dia sudah melanggar janji dia dengan Allah. Yang urung kredit, urung bakhil. Ketika dia dapat rezeki, dapat nikmat, dia lupa kepada Allah sehingga tidak dia infakkan, tidak dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini orang yang melanggar janji juga. Padahal dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu maknanya kan luas sekali. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kepada saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Ya. Itu maknanya luas sekali. Maka kalau ada musibah atau ada apa, teringatlah selalu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maknanya apa? Yang membuat saya seperti ini adalah Engkau ya Allah. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi apa? Engkau tidak suka seperti ini. Engkau arahkan saya begini ya Allah. Engkau buat saya seperti ini ya Allah. Ketika kita dalam keadaan rugi, kita juga alhamdulillah. Engkau sedang mengarahkan saya supaya menjadi orang yang baik. Makanya orang yang sering gujo oleh Allah, maka otaknya makin matang, Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati. Kita lanjut lagi. Ini makna summa aqrartum wa antum tashhadun. Makna wa antum tashhadun, kalian itu bersaksi
kalian menyaksikan satu sama lainnya kalau kalian sudah berikrar. Ikrar itu memegang Taurat. Bagaimana ikrar mereka? Jadi ketika bersama Nabi Musa alaihissalam, itu mereka tidak mau patuh ke Taurat, kecuali mereka mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada beli Allah hebat. Setelah itu apa? Nabi Musa minta untuk dibangkitkan lagi mereka, dibangkitkan oleh Allah. Tapi dengan syarat kata Allah, saya bangkitkan satu-satu kata Allah. Yang kanggoh mendumba, bangkitkan satu-satu. Sehingga orang lain melihat, waduh kamu begini. Akhirnya apa? Mereka tidak mau juga pegang Taurat. Malaikat cukup bengih malaikat, diangkatlah gunung oleh malaikat di atas kepala mereka. Ya memang. Kemudian ketika itu apa? Khudh bil quwwah. Sekarang pegang Taurat itu, atau gunung di atas kepalamu akan menimpamu. Oh dia kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, kami tidak akan menyembah selain Allah. Kagak jauh Taurat. Setelah itu apa? Bu lagi sadar. Ya, ini makna summa aqrartum wa antum tashhadun. Ya kita lanjut. Ini mungkin satu ayat lagi, kita nggak baca semua mungkin hanya sepertiga saja kita baca. Karena ayatnya panjang, ya ayatnya panjang. Ayat yang selanjutnya ayat 80, 85. Tapi tidak apa-apa kita baca dulu. Nanti kita lihat waktu, kapan kita berhenti. Yang jelas tidak akan habis semua ini. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kita mundurkan sedikit. Summa antum haula. Ada beberapa kejanggalan di sini. Kita dengar terjemahan dulu, coba dibaca. Kemudian kamu dalam guru Bani Israel dirimu. Ya, ini ada yang dikurangi di sini, di dalam terjemahan. Sekarang kita lihat terjemahannya. Summa antum haula. Kemudian kamu adalah mereka. Gimana kamu adalah mereka? Antum itu kan kamu. Haula itu mereka. Kamu adalah mereka. Tafsiran yang pertama. Ini haula ini dalam satu tafsir dikatakan adalah taukid bimakna alladzina. Ya, nampak. Kamu tahu nggak siapa kamu itu? Nah, ini makna haula. Kamu tahu nggak siapa kamu itu? Kamu adalah kata Allah. Yang baru dilanjutkan ini. Satu. Tafsiran yang kedua, summa antum haula itu maknanya kamu ini tidak jauh beda seperti orang yang tidak pernah menerima kitab dariku kata Allah. Orang musyrik saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ini maksud pemahaman yang kedua. Tetapi penafsir itu banyak condong kepada pemahaman yang kedua. Antum haula, kamu mereka. Maknanya kamu kalau melakukan seperti ini terus tidak jauh beda seperti mereka yang tidak pernah turun Al-Quran kepada mereka, turun Taurat. Kalau kita memaknai dengan makna kekinian, jadinya korupsi mendang dapat, maksiat mendang dapat. Allah mengatakan tidak jauh beda kalian dengan umat selain umat Muhammad memang. Kalian tidak jauh beda dengan umat-umat yang lain, membangkang memang. Ibeganya. Mereka wajarlah Quran hanai petun bawanya, wajar mereka. Tapi kalian ini Quran sudah diturunkan kepada kalian, tapi kalian masih jauh juga. Ya. Itu makna yang kedua. Tetapi banyak yang memahami makna yang kedua. Antum haula. Haula kan mereka. Sesungguhnya kamu mereka. Gimana kamu mereka? Maknanya kamu tidak jauh beda seperti mereka yang berbuat maksiat. Wajar mereka buat maksiat. Kitab tidak ada sama mereka. Kalian orang dimuliakan oleh Allah. Kitab Taurat ada, Zabur ada, Injil ada, Suhuf Ibrahim dari kakek kalian ada juga. Tapi masih juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih juga membunuh satu sama lainnya. Bolehnya kata Allah. Ya, ini tafsiran yang kedua. Tetapi banyak yang mengambil tafsiran yang kedua, walaupun tafsiran pertama ada juga, yaitu makna allazi, isim mausul. Kalian itu adalah siapa kalian itu? Nah, ini kalau tafsiran yang pertama. Kalau tafsiran yang kedua, kalian itu tidak jauh beda seperti mereka. Kenapa nggak jauh beda seperti mereka? Taqtuluna anfusakum. Ya, coba dibaca nih. Dan mengusir, Enggak, membunuh dirimu. ya, Sama. sudah membunuh sesama. Sebagian qiraat itu membaca tuqatiluna anfusakum. Sebagian membaca taqtuluna anfusakum. Ya, ini sama anak-anak paling mendawan. Jadi kalau ada imam membaca taqtuluna anfusakum, bedoji. Tuqatiluna anfusakum, bedoji. Apa bedanya? Kalau taqtuluna anfusakum, kalian membunuh. Nah, itu saja. Kalau dibaca dengan qiraat tuqatiluna anfusakum, ya dulu ada kasrah. Kalian sering sekali membunuh, sehingga keturunan kalian keturunan pembunuh kata Allah Subhanahu wa taala.
Untuk siapa? Untuk Yahudi ya, Pak. Untuk Yahudi. Jadi artinya apa? Kalau kita betul-betul berpegang pada Al-Quran, umma betul rupaji Yahudi binan berkata ni, Pak. Rupaji pipiknya Yahudi, Pak. Semua digambarkan lawan Al-Quran. Jadi hendak dikejar-kejar katanya. Tapi dikejar bukan bina Yahudi, bukan bina Yahudi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, Pak. Kenapa? Karena kita tidak mau dekat dengan Al-Quran. Cuma kita dekat dengan Quran. Semua akan dibahas semua. Kejadian dulu itu, kejadian sekarang ini sudah terjadi masa lalu, ya, Pak. Karena mendung jadi contoh, ya, Pak. Dan itu akan terulang lagi kejadian itu. Kejadian itu akan terulang lagi. Dia mati katanya, meninggal katanya. Anu cucu katanya 100 tahun yang akan datang atau 200 tahun yang akan datang akan mengalami lagi apa yang kita alami sekarang. Mengalami lagi karung pimpinang dan sebagainya, Pak. Akan terjadi lagi, Pak. Dan bisa saja tsunami itu akan terjadi terulang lagi, Pak. Akan terulang lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, seringlah umatmu membaca Al-Quran. Faksusil qasas. Ada cerita-cerita dalam Al-Quran, kamu ceritakan kepada umatmu. Cerita ini akan terulang lagi sama umatmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi kahana lema, Nabi tidak ada lagi. Maka satu-satunya apa? Jangan jauh dari Al-Quran Karim. Jangan jauh dari hadis. Nyo karung gede Quran dan kebaca, tak putang kebaca. Kemana kau penuh, kemana gede. Kegegok gibah gopnya. Mati ya, nak demi tepung ni apa? Kita kalau mati nak dapat apa-apa, dapat apa kita kegegok tebe, Pak. Kita karung gegok tebe, Pak. Dapat nak apa-apa ilmu pun ada. Kita baca Quran paling enggak kita bertambah pengetahuan. Oh bino Allah gayu bino. Kita baca hadis oh Rasulullah gayu bino. Paling enggak kita punya panduan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Kemudian yang kedua, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Ya, coba dibaca lagi. Dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Iya. Artinya Allah ingin mengatakan kamu seperti mereka juga orang musyrik Abu Sufyan, Pak. Iya Abu Sufyan awak dah Pak. Tapi ana hubungan ngelu nih Pak. Lepulun atau piannya. Bibi lagi Abu Sufyan kata Allah, mengeluarkan Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah itu engkau keluarkan. Anak tidak jauh beda. Ini kalau kita ambil tafsiran yang kedua. Kamu tidak jauh beda dengan mereka. Mereka wajar seperti itu. Kita hana ini bukan puan, dia menyembah patung, tapi kalian ada kitab Taurat, dalam Taurat saya suruh untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nih. Jadi tidak ada beda dengan mereka. Maka jika katanya Quran karena hadis karena baik lagi orang yang menyembah patung, itu bukan puan, maka tidak jauh beda kita dengan mereka. Jadi anak sama awak ampai korupsi ini. Idalimi kau. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengharamkan itu. Dalam hadis juga Allah mengatakan jangan menzalimi satu sama lain. Maka ketika kita tidak mau mencuri, kita katakan Allah gelarang, ya Allah nak galak. Menyuruh mencuri, Allah nak galak lagi kalau. Allah nak sayang lagi kalau menyuruh mencuri. Kemudian apa? Kita lakukan ibadah untuk apa? Supaya Allah sayang kepada kita dan diberikan kita. Padahal Al-Quran dan hadis. Ini nanti kalau mendoa. Jangan jadikan Al-Quran sebagai bahan dakwah tapi. Nyona ayatnya hukumnya, hana buddha yang dorongkun yang kamu dakwah lembah. Ibu kan teratu, hana ayatnya kepegang bina, kain mendakwah lembah. Makanya orang banyak mendakwahnya. Kata Imam Nawawi kan kata alun, liqillatil ilmi. Ilmunya sedikit makanya mendakwah. Acih hana aja, Pak. Hana pun aja. Hana mendakwah, Pak. Ya, ini sama seperti begini. Orang yang melihat benda kereta ya, itu apa? Yang murid-murid meyung, Pak. Ya, Pak. Ya ujo pun aja. Ya ujo ilmu, Pak. Ya ujo ilmu. Tapi gurunya tidak, biasa saja. Yang karu murid karu, Pak. Ya. Imam Syafi'i biasa saja, Imam Hanafi biasa saja. Pengikut-pengikutnya yang karu sama-sama ada, pengikutnya. Don Syafi'i, ibu kata Don Syafi'i dia mau karu dia. Aneh nak Syafi'i buktikan yang karu-karu lah sama-sama ada. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita banyak membaca, anak teman dakwah alim, Pak. Oh, nyona dalam hadis. Nyo ki, Pak. Oh, naci. Naci ni bahana teman dakwah. Nama dakwah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti Hasbi As-Siddiqi, bukan Hasbi As-Siddiqi, ada satu lagi. Ada seorang ulama Padang ya. Beliau ada buat tafsir Umar Bakri. Ya, nampak Umar Bakri. Tetapi tidak sehebat Hamka. Umar Bakri di dalam tafsirnya, apa kata beliau? Saya sangat hati-hati sekali. Ya, kata beliau, Pak. Memang simple, tafsirannya tidak tebal. Ubeno tafsirannya. Tafsir simple.
Kalau menurut saya itu tafsir ijmali. Tetapi beliau sangat hati-hati ketika menafsirkan per ayat. Kenapa kata beliau? Saya takut yang saya tafsirkan itu tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Contoh kata beliau bawa contoh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat lam itu di dalam ilmu nahwu itu maknanya apa? Belum. Ya, nampak belum. Berarti kalau kita bawa kemari kan bisa salah ini Pak, pemahaman kita. Lam yalid wa lam yulad. Allah belum melahirkan dan belum dilahirkan. Ya kan salah pemahaman. Ya, nampak. Ini bagaimana kita jawab? Tetapi beliau tidak memberikan solusi. Beliau cuma mengatakan saya harus hati-hati terhadap ayat ini. Tapi tidak ada solusi, Pak. Solusinya ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Di situ beliau mengatakan, pengarang mengatakan, tidak semua yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan ilmu nahwu. Kalau ada ketidaksesuaian, maka nahwu harus mengikuti Al-Quran, bukan Quran mengikuti ilmu nahwu. Ya. Kenapa? Duluan lahir Al-Quran dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu baru Abu Aswad Ad-Du'ali yang membuat kaidah ilmu nahwu, ini sebagai ini sebagai ini kalau begini makna ini begini. Jadi makanya seperti begini. Ada seorang mendatangi saya, rupanya ketika ada pengajian saya di Ule Karing, nah jemaah itu apa kata beliau? Coba menerangkan makna lam yalid wa lam yulad. Bijelah, ya, sesuai dengan ilmu nahwu. Ya, kemudian lumrah no, kita tak boleh menyesuaikan dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu harus ikut Al-Quran. Bukan Al-Quran ikut ilmu nahwu. Contoh lumrah ini. Tengku pergi ke pasar Aceh. Ya, nampak. Beli peci hitam yang belum peci. Rupanya waktu beli peci salah ukuran, nampak. Tengku tidak lihat ukurannya. Ukuran kepala tengku 7, tetapi peci ukurannya 6. Waktu sampai ke rumah, anapah itu. Apakah peci dibesarkan atau oleh tengku itu? Bengih rupanya Pak. Bengih. Oh, bebinan jawabannya. Inilah jawaban ketika Al-Quran, ketika kita melihat ilmu nahwu tidak sesuai. Bukan ilmu Al-Quran yang kita singkirkan, tidak. Ilmu nahwunya yang kita singkirkan. Ya, nih. Kenapa Al-Quran duluan lahir dibandingkan ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu siapa yang buat? Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, nih. Maka makna lam yalid wa lam yulad. Coba nanti Tengku cari buku sama saya, ada bukunya datang ke tempat saya. Namanya Balaghatul Quran. Nama kitabnya. Nanti ada makna atas, maknanya bawah. Makna depan maknanya belakang. Lam belum maknanya tidak akan. Lan maknanya, ya Pak. Lan itu tidak akan pernah sama sekali. Oh, tinggal dan kelompok lam. Banyak nama kelompok lim. Jadi lombok ilmu sebelumnya coba baca dulu buku. Kalau tidak ada buku nanti ada sama saya, judulnya Balaghatul Quran. Maka tidak semua lafaz itu sesuai dengan ini, Pak. Sama seperti kita bahasa Aceh juga kan begitu, Pak. Ya, bahasa Aceh kan binanci. Jadi tidak semua lafaz apa itu bisa kita pahami seperti itu, tidak. Ada orang-orang khusus, contoh itu. Nah, ada pegang fikinyo ong, ada pegang apa? Ong. Urungan nabinya hidup pun ong, ya Pak. Ong lepas. Rupaji haitem pajulenya ong, Pak. Ibu dah di bahasa Cina. Fikin ong, ong. Ong itu apa? Haitem ong apa lagi? Tumpul ya Pak, tumpul ong ya. Jadi tidak semuanya kita pulenya. Hanya orang-orang Aceh tertentu yang masih paham bahasa itu ya. Untuk berapa? Untuk dah pergi kelayi nyorong gede sangat ya. Untuk berapa balik untuk berjerau hanya kawak aja lah oleh ya. Jadi artinya apa? Ada beberapa lafaz yang dipahami oleh kelompok-kelompok tertentu yang perlu kita teliti dulu, begitu apalagi Al-Quran. Teman saya ketika saya berada di luar daerah ini, ijak berapa lu? Pinjam kau fi'an. Oh, hanjir kau ya pinjam kau dalam dia pinjaman. Oh, tak boleh. Kredit lah kau yang pegang. Bukan kredit pegang katanya, Mak. Besok pinjam lagi, kita pinjam kau fi'an. Hanjir pinjam kau kau. Kecuali baca kau dalam kita pinjam. Kredit lah kau. Saya tanya kepada temannya, kau nyantu selau apa begini, Mak? Selau. Ya, rupaji dia Aceh utaranya, nah sebagian kauhnya sendal ya Pak, pinjam sendal sebentar. Lu tapi lu ke, hanya pakai kauh lu ni, hanya pakai kauh lu. Rupaji tengok lah, hanya pakai laju. Lu lagi maaf, lu fikir lu kauh baca dalam, rupaji kauh telap, ya telap juga ni Pak. Begitu juga dalam Al-Quran. Tidak semua lafaz seperti yang kita perkirakan ini makna tidak. Kita berbuku kepada tafsiran-tafsir. Saya rasa cukup sekian. Namubur. Ya, karena ada buku kita cepatkan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi luluan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.